kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Vario 125 versi terendah atau versi paling murah, yaitu Vario 125 tipe CBS terbaru 2023 warna merah. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan Vario 125 versi paling murah atau versi terendah, yaitu Vario 125 CBS terbaru 2023 warna merah yang dibanderol di harga Rp22.950.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Di bagian batok utamanya menggunakan warna hitam doff ya, bahannya plastik halus. Kemudian ada tambahan merah di bagian tengahnya. Merah yang digunakan di sini adalah merah glossy seperti warna merah Ferrari kawan-kawan. Jadi menyala ya, merah muda yang menyala. Terdapat striping bertuliskan Honda warna putih. Di bagian bodi depannya untuk dasinya juga menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik halus yang menjadi satu dudukannya dengan dudukan plat nomor di sini kawan-kawan. Untuk desainnya dia lancip ke bawah, kemudian terdapat cowakan di bagian tengahnya. Jadi seolah-olah selaras antara bagian dasinya dengan bagian batoknya. Sama-sama ada cowakan ya di bagian tengahnya. Nah, sisanya di bagian depan hingga ke bagian samping ini full merah glossy. Di bagian depannya sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos. Kemudian di bagian pencahayaannya tentunya sudah full LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Jadi desainnya seperti mata. Nah, pemisah di bagian tengahnya di sini menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff. Di bagian atasnya terdapat DRL yang ditarik dari bagian bawah ke atas. Kemudian terdapat tambahan DRL berupa garis-garis, total ada 5 garis di sini yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Untuk posisi sennya menjadi satu dengan DRL-nya untuk reflektornya. Jadi posisinya berada di bagian atas, sudah LED juga tentunya. Kemudian di bagian mikanya terdapat motif bintik-bintik seperti ini. Lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairing di sini juga menggunakan warna full merah dari bagian atas hingga ke bagian tengah sini kawan-kawan. Sisanya di bagian tengah hingga ke bawah atau ke bagian undercoolnya ditarik hingga ke bagian belakang menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff. Di bagian tengahnya sini terdapat motif bintik-bintik, sedangkan sisanya polos. Nah, di bagian fairingnya ini terdapat seperti layer ya, menggunakan bahan plastik kasar hitam. Nah, di sini terdapat lubang. Jadi ini berlubang ya, bolong tembus hingga ke bagian belakang. Nah, di bagian fairingnya terdapat beberapa stripping bertuliskan Honda di bagian atas. Kemudian di bagian sampingnya ada beberapa stripping menggunakan paduan warna merah, abu-abu, silver, dan hitam. Nah, di bagian pemisah antara bagian fairing dan bagian bodi depannya ini terdapat plastik kasar yang menjadi satu dengan frame daripada headlampnya. Jadi ini menjadi satu hingga ke bagian belakang sini. Turun ke bagian kaki-kakinya untuk fendernya menggunakan warna merah di sini ya, merahnya glossy, polos. Di bagian sebelah kanannya sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam doff dan merek yang digunakan di sini adalah Showa. Kemudian di bagian velgnya menggunakan velg desain terbaru. Jadi ini yang digunakan adalah velg Vario 160 kawan-kawan. Menggunakan 5 palang, terdapat lubang di bagian tengahnya. Di versi CBS ini tidak ada warna yang spesial di bagian warna velg, yaitu menggunakan warna hitam doff. Ban depannya menggunakan ukuran 90/80, ringnya 14, tentunya sudah tubeless. Merek yang digunakan di sini adalah merek Federal. Lanjut ke bagian pengeremannya. Di bagian pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan disc brake seperti ini, dengan disc tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston dan tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Kombi Brake System. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya sama seperti Vario 160 desain dan tampilannya. Jadi menggunakan digital dengan tampilan yang kotak memanjang seperti ini. Di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti sen, indikator aki, kemudian ada engine check, lampu jarak jauh, dan sen lagi berada di sebelah kiri. Jadi sennya kanan kiri. Di bagian bawahnya terdapat 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, untuk bahan yang digunakan di bagian batok belakangnya ini full plastik kasar hitam, sedangkan di bagian tepinya atau bagian framenya menggunakan warna merah glossy yang menjadi satu dengan bagian depannya. Jadi ditarik ya hingga ke bagian belakang sini. Kemudian terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya. Ini dia paduan warna hitam dengan chrome. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sen. Di sebelah kanan hanya starter saja, karena ini yang versi standar atau versi CBS, tentunya belum tersedia fitur ISS kawan-kawan.
Turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian keamanan tentunya masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm. Itu menurut saya salah satu kekurangan dari Vario 125 versi termurah, belum ada alarmnya kawan-kawan. Di bagian sebelah kanan ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas dan bisa dibilang ini sangat kecil ya. Sedangkan di sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet dan sudah menggunakan tipe USB. Jadi kita tidak perlu beli adaptor tambahan buat ngecas kawan-kawan. Raknya ukuran cukup luas, jadi bisa masuk smartphone dengan layar ukuran besar sekalipun ya. Jadi kalian bisa ngecas, kemudian HP-nya kalian taruh dalam, kemudian kalian tutup seperti ini. Tentunya waterproof ya, air tidak akan masuk. Lanjut ke bagian bawahnya lagi. Nah, di sini menggunakan warna merah glossy, sama seperti di bagian fairingnya, warnanya merah glossy. Sisanya di bagian bawahnya full hitam doff, bahannya plastik kasar. Tidak lupa di bagian tengahnya terdapat hook atau gantungan barang di sini kawan-kawan. Nah, di bagian step floor-nya di sini menggunakan plastik kasar juga full hitam doff, terdapat anti slip ya. Jadi terdapat tekstur gerigi-gerigi seperti ini yang tentunya akan memberikan cengkraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floor-nya supaya tidak tergelincir atau terpeleset kawan-kawan. Posisi akinya berada di bagian bawah sebelah kanan. Nah, di sini untuk jarak antara bagian depan dan belakangnya menurut saya masih cukup dekat ya. Jadi kurang jauh, jadi kurang lebih jaraknya sejengkal saya antara bagian jok ke bagian dek depannya kawan-kawan. Lanjut ke bagian dek belakangnya sini, full hitam doff, bahannya plastik kasar ya, dari bagian atas hingga ke bagian bawah sini terdapat tulisan PGM-FI fuel injection. Kemudian di bagian bawah sini juga plastik kasar ditarik hingga ke bagian undercoolnya. Jadi di bagian undercool atau bagian dek bawah ini full plastik kasar. Step belakangnya masih menggunakan bahan besi model pipa yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi belum model klik bahan aluminium, belum. Tampilannya masih terlihat jadul menurut saya. Lanjut ke bagian joknya. Di bagian joknya Vario ini menghadirkan jok yang cukup luas dan cukup panjang karena memang bodinya juga gambot cukup besar sehingga di bagian joknya juga cukup luas. Untuk warnanya sendiri full hitam, terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaannya, jadi tidak polos kawan-kawan. Kemudian di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 18 liter, bisa masuk helm half face, namun untuk full face dengan ukuran besar sepertinya tidak akan masuk. Kemudian untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter, jadi cukup besar ya untuk sekelas motor matic 125 cc. Di bagian behel belakangnya ini menggunakan warna full hitam doff seperti ini kawan-kawan. Desainnya tentunya robotik dan sangat sporty. Nah, di sini terdapat fitur yang mungkin kawan-kawan tidak ketahui ya. Jadi untuk lubang di bagian belakang ini fungsinya untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung menaruh tutup tangkinya di mana ketika mengisi bahan bakar karena sudah disediakan. Ini fitur yang tidak banyak orang tahu. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kawan-kawan pengguna Vario 125 jadi tahu ya fungsi dari lubang di bagian belakang sini. Lanjut ke bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya menggunakan warna full merah glossy. Dari bagian depan sini ditarik hingga ke bagian belakang. Full merah glossy semua. Terdapat balutan stripping yang sangat sporty menurut saya. Jadi terdapat tulisan Vario sangat besar menggunakan paduan warna putih dengan hitam. Backgroundnya menggunakan warna abu-abu tua dan muda. Ada tulisan 125 yang sangat besar. Kemudian ada silver di bagian atasnya dan ada abu-abu di bagian bawahnya. Terdapat tulisan liquid cool kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi belakangnya. Di bagian atas sini full merah glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Di bagian dek bawahnya sini plastik kasar full hitam. Nah, untuk stop lampnya tentunya sudah LED dengan desain yang tidak bisa diragukan, sangat sporty ya. Dibalut dengan mika berwarna merah kawan-kawan. Nah, untuk fendernya menggunakan model gantung. Di sini terdapat penghubung menggunakan plat ya, seperti aluminium, warnanya silver. Kemudian terdapat sayap di bagian kanan kirinya, plastik kasar yang tentunya akan melindungi yang dibonceng di belakang dari cipratan ya. Kemudian untuk bagian sennya sudah LED juga tentunya, menjadi satu dengan fendernya untuk sennya. Jadi desainnya nongol keluar. Nah, di sini terdapat lampu penerangan plat nomor yang juga sudah full LED kawan-kawan. Di bagian bawahnya terdapat mata kucing warna merah. Untuk ukuran fendernya tidak terlalu lebar namun cukup panjang. Desainnya sangat sporty tentunya, terdapat beberapa lekukan-lekukan. Kemudian ada beberapa motif bintik-bintik di bagian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian tengahnya dia seperti ini ya, seperti cekung desainnya. Nah, kurang lebih seperti ini kawan-kawan untuk penampakan dari bagian bodi belakang hingga ke bagian bodi sampingnya untuk Vario 125 versi terendah atau versi termurah, yaitu CBS warna merah terbaru 2023. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC.
Pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Nah, penampakannya seperti ini di bagian cover daripada radiatornya, jadi full plastik kasar. Terdapat beberapa sirip-sirip atau kisi-kisi di bagian tengahnya. Knalpotnya desainnya naik ke atas, full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya full hitam doff di sini, bahannya plastik kasar ya. Nah, di bagian ujungnya terdapat end cap menggunakan warna abu-abu glossy yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Di bagian swing armnya menggunakan warna silver dengan desain yang robotik juga. Ban belakangnya menggunakan ukuran 100/80, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless mereknya Federal. Di bagian tengahnya juga ada tambahan hugger yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur. Kemudian ada tambahan karet penahan lumpur di bagian atasnya, walaupun tidak melindungi secara sempurna menurut saya. Huggernya pun ukurannya kurang panjang kawan-kawan. Lanjut ke bagian sisi sebelah kiri. Nah, di bagian pengeremannya, rem belakang masih menggunakan pengereman tromol, jadi belum disc brake ya. Disc brake-nya hanya di bagian depan. Kemudian untuk suspensi belakang menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung kawan-kawan, dan tidak tersedia adjuster. Nah, penampakan daripada cover CVT dan cover filter udaranya seperti ini, full hitam doff, terdapat emblem bertuliskan ESP, kemudian ada tulisan Honda di sini. Di bagian depan terdapat cover plastik. Sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan kawan-kawan. Nah, kurang lebih fullnya seperti ini penampakannya. Dari bagian bodi sebelah kiri untuk Vario 125 CBS warna merah, saya akan coba kitari ya dari bagian belakang, kurang lebih seperti ini. Jadi memang secara desain dan tampilan, desainnya ini paling dicari oleh masyarakat Indonesia. Biasanya masyarakat Indonesia itu suka desain motor matic yang serba runcing atau lancip. Lekukan-lekukannya juga tajam. Contohnya Vario 125 ini. Kurang lebih seperti ini kawan-kawan dari bagian sampingnya. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan, sangat sporty. Nah, dari bagian depan ini dia untuk Vario 125 CBS warna merah. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review Honda Vario 125 CBS terbaru 2023 atau Vario 125 versi termurah warna merah glossy. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Vario 125 di tahun 2023. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.